Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di-subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 5 kurikulum Merdeka, yaitu kita akan belajar di bab 5, yaitu singkatan dan akronim. Nah, anak-anak semua, ini ada di halaman 102 sampai 104 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Yuk kita langsung saja ke bahas bahasa. Nah anak-anak, kita akan belajar singkatan dan akronim. Apa sih Kak bedanya singkatan dan akronim? Nah anak-anak, singkatan dan akronim adalah ringkasan atau kependekan dari kata-kata yang panjang. Nah masing-masing ini artinya singkatan itu adalah hasil ringkasan berupa huruf atau gabungan huruf. Sedangkan akronim adalah kependekan berupa gabungan suku kata yang membentuk kata baru. Nah, keduanya ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengingat dan menyebutkan dari hal-hal yang dimaksudkan. Nah, anak-anak, perbedaannya itu kalau singkatan itu hanya hurufnya saja, huruf yang digabung-gabung. Tapi kalau akronim itu adalah gabungan suku kata. Nah, suku kata itu ada misalnya ba, di, su, dan lain-lain ya anak-anak. Jadi untuk mempermudah kalian. Nah, seperti ini anak-anak. Perhatikan tabel di bawah ini untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, kalau singkatan terdiri atas gabungan huruf awal. Nah, contohnya seperti ini. BDR. Nah, BDR itu artinya atau kepanjangannya belajar dari rumah. Sedangkan SD. Nah, SD itu sekolah dasar. DLL itu dan lain-lain. YTH itu yang terhormat. Jadi singkatan itu yang dipakai hanya huruf-hurufnya saja. Sedangkan akronim itu gabungan suku kata yang membentuk kata baru. Contohnya Jateng. Jateng itu kepanjangannya Jawa Tengah. Bulog itu badan urusan logistik. Daring itu dalam jaringan. Ponsel itu telepon seluler. Nah, anak-anak bisa kan membedakan antara singkatan dan akronim. Kalian ingat saja kalau singkatan itu, oh iya, singkatan itu huruf-hurufnya saja. Tapi kalau akronim berarti gabungan suku kata yang membentuk kata baru. Nah, anak-anak, setelah kalian memahami pengertian singkatan dan akronim, sekarang yuk kita langsung saja ke latihan yang pertama. Nah, kakak akan bantu ya anak-anak. Carilah kepanjangan dari singkatan-singkatan berikut ini. Yang pertama SMP. Nah, SMP itu sekolah menengah pertama. Ada SMA. SMA itu sekolah menengah atas. NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, dan KTP. Nah, KTP itu kartu tanda penduduk. Sedangkan untuk yang akronimnya yang sebelah ya anak-anak, ada Jabar. Nah, Jabar itu kepanjangannya adalah Jawa Barat, Jatim itu Jawa Timur, Sulsel itu Sulawesi Selatan, Kemdikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan yang terakhir ada akronim dari kata Puskesmas. Nah, Puskesmas ini adalah Pusat Kesehatan Masyarakat. Nah, anak-anak, yuk kita lanjut ke latihan kedua. Apakah kependekan atau ringkasan yang lazim digunakan untuk kata-kata di bawah ini? Termasuk apakah kata-kata tersebut singkatan atau akronim? Nah, perhatikan contoh nomor 1 sebagai petunjuk menjawab. Nah, di sini ada kata yang pertama dan sebagainya. Nah, ini ringkasannya itu adalah ditulis DSB. Nah, ini dari DSB ini singkatan atau akronim anak-anak? Tentunya singkatan ya anak-anak. Kemudian ada kata halaman. Nah, halaman ini diringkas menjadi hal. Singkatan atau akronim kata dari halaman ini yaitu akronim. Kemudian ada kata surat izin mengemudi. Nah, surat izin mengemudi ini diringkas menjadi SIM. SIM ini termasuk dari singkatan anak-anak karena mengambil huruf-hurufnya saja. Kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa ini disingkat dengan PBB. PBB ini termasuk singkatan ya anak-anak karena diambil dari huruf-hurufnya.
Kemudian ada kata pusat kurikulum dan perbukuan. Nah, disingkat yaitu Puskurbuk. Puskurbuk itu artinya akronim ya anak-anak. Akronim itu tadi adalah suku kata, dua suku kata yang membentuk kata-kata baru. Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut ke latihan 3. Temukan 10 akronim pada kotak pencari berikut ini. Catat dan tandai kata yang sudah kalian temukan. Tulisan bisa dalam ejaan kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nah, sekarang di sini sudah kakak tulis ya, sudah kakak bantu dengan mengisi garis-garis warna kuning itu ya anak-anak untuk mempermudah kalian. Nah, kata yang pertama ada cerpen. Nah, kita lihat ya dari kotak ini. Cerpen itu ada di, nah baris yang bawah itu ya anak-anak ya, dari kiri ke kanan. Kemudian dari daring. Nah, daring ini ada di daring ini kalau nggak salah tadi kakak lihat ya anak-anaknya. Oh ya, kemudian ada posyandu. Nah, posyandu ini anak-anak, nah anak-anak bisa lihat ya. Kemudian ada hardiknas. Hardiknas ini dari atas, dari pojok kanan ke bawah. Kemudian ada kalbar. Nah, kalbar ini juga baris keempat turun ke samping ya anak-anak ya. Jadi kalbar. Ada hansip. Kemudian ada iptek. Nah, iptek ini paling bawah ya anak-anak, dari kanan ke kiri. Kemudian ada pemda, pemilu, dan ponsel. Nah, 10 kata ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 10 anak-anak. Nah, anak-anak tinggal meniru saja ya yang sudah kakak warnai ini untuk mempermudah kalian mengerjakan latihan 3 ini. Nah, anak-anak, jika sudah selesai, carilah kepanjangan dari akronim tersebut. Catatlah dalam buku tulis kalian. Nah, di sini yuk, kakak akan bantu ya untuk mencari kepanjangan dari akronim-akronim yang di atas anak-anak. Nah, akronim yang pertama ada kata cerpen. Nah, cerpen ini kepanjangannya yaitu cerita pendek. Kemudian akronim yang kedua, nah anak-anak tadi masih ingat ya arti dari akronim. Akronim itu berarti penggabungan dua suku kata menjadi sebuah kata baru. Nah, ada kata daring. Nah, daring itu artinya atau kepanjangannya yaitu dalam jaringan. Kemudian ada akronim posyandu. Nah, kata posyan ya berarti pelayanan. Pos pelayanan terpadu. Kemudian ada akronim Hardiknas. Nah, akronim Hardiknas ini kepanjangannya yaitu Hari Pendidikan Nasional. Kemudian ada akronim Kalbar. Nah, Kalbar ini Kalimantan Barat. Kalau misalnya kakak tanya kalau akronim dari Kaltim anak-anak apa ya? Kalimantan Timur. Kemudian ada akronim Hansip. Nah, Hansip ini artinya pertahanan sipil. Ada iptek. Nah, iptek ini kepanjangannya yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada kata akronim Pemda. Nah, Pemda ini kepanjangannya yaitu pemerintah daerah. Nah, ada pemilu. Nggak asing lagi ya di telinga kalian ya anak-anak, yang sebentar lagi kita akan laksanakan pemilu. Nah, pemilu ini kepanjangannya yaitu pemilihan umum. Kemudian yang sering kalian gunakan anak-anak ternyata ponsel. Nah, ponsel ini ternyata ada kepanjangannya. Ponsel ini adalah telepon seluler. Nah, anak-anak, inilah akronim-akronim yang kita sudah cari dari kata di atas ya, sudah kakak bantu juga. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah sampai di akhir penghujung video pembelajaran kita kali ini. Tadi kita juga sudah sama-sama belajar, membahas, dan mengerjakan latihan-latihan soal, yaitu di bab ini ya anak-anak ya, singkatan dan akronim. Nah, kita juga sudah mengetahui arti-artinya. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kalian. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tetap semangat belajar bersama channel Bimbel Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching, see you next time, bye-bye. Tentunya kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share juga anak-anak ya. Siapa tahu ketika kalian komen, kakak akan balas dan kakak akan beli hadiah untuk kalian. Kakak tunggu ya anak-anak hebat, anak-anak hebat, tetap semangat. Thanks for watching, see you next time, bye-bye.